dan khutbah ini menjadi wajib bagi yang bisa mengesahkan adanya Jumat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, malam hari ini kita masih melanjutkan kajian kitab kita Safinatun Najah fi Syarhi Kasyifatis Sajjad, yang ini tentang syarat sah Jumat itu ada 6. Sekarang memasuki pembahasan yang nomor 5. Jumat itu tidak boleh bersamaan dengan Jumat yang lain. Dalam satu tempat, dalam satu perkampungan ada didirikan 2 Jumat, maka tidak boleh secara bersamaan dia itu melaksanakan sholat Jumat. Kalau secara bersama sholat Jumat dia mengadakan 2 Jumat dalam satu kampung, maka yang diiktibar, yang dibenangkan dalam agama yang mana dulu paling duluan takbiratul ihram imam. Di Gang Sao ada masjid 2, atau itu bisa sambil itikaf plus juga dapat sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, dalam satu desa, dalam satu kampung ada 2 Jumat. Kalau seandainya kita mau tahu Jumatnya yang sah yang mana, lihat dulu lebih dahulu takbiratul imamnya yang mana, takbiratul ihramnya. Misalnya Pak RT ada Jumat, saya ada Jumat, sama-sama di satu kampung nih, di Gang Sao. Nah, Pak RT takbiratul ihram duluan, maka yang sholat bersama saya nih takbiratul ihramnya belakangan, Jumatnya nggak sah. Harusnya gimana? Wajib cari ke tempat Pak RT. Misalnya di Gang Sao ada 2 Jumatan, Pak RT bikin, saya juga bikin. Nah, siapa ini contohnya? Aji sholat Jumatnya niatnya di tempat saya, tapi pas banget denger duluan takbiratul ihramnya Pak RT, lari. Di sini nggak sah tempat saya, yang mana lebih dahulu takbiratul ihram. Nah, boleh Jumat itu terbilang-bilang saat dudul Jumat boleh banyak dalam satu tempat. Ketika kemarin pengajian kita sudah dijelaskan memenuhi 3 persyaratan. Ada yang namanya hajat. Hajat itu kebutuhan. Kebutuhan itu ada 3. Pertama, baikul mahal, tempatnya udah nggak memungkinkan di situ berkumpul orang. Maka dalam satu kampung didirikan 2 Jumat nggak jadi masalah, asal tempatnya udah nggak cukup. Yang kedua, kebutuhan yang kedua, bu'dul atrof, tempatnya jauh. Dulu sih dekat, cuman kebelah sekarang jadi tol, akhirnya kudu muter lagi. Itu termasuk bu'dul atrof, maka boleh didirikan Jumat lagi. Kebutuhan yang ketiga itu lil kita. Banyak pada berantem, ada peperangan di satu desa, didirikan 2 masjid, didirikan 2 Jumatan. Yang masjid A berantem mulu, romanya nggak akur sama masjid B. Syariat itu ada dispensasi, daripada berantem bikin Jumatan lagi lah. Yang satu masjid A pakai kunut, yang masjid B nggak pakai kunut. Masjid A doyan tahlilan, masjid B nggak doyan tahlilan. Masjid A doyan maulid, masjid B nggak doyan maulid. Daripada berantem, maka taat dudul Jumat diperbolehkan. Berarti kalau ada yang bertanya, boleh nggak Jumat didirikan 2 dalam satu tempat? Boleh, dengan catatan 3 tadi. Nah, di luar kebutuhan yang 3 tadi,
Bagaimana sholat Jumatnya kita kalau seandainya tidak ada hajat yang 3 tadi, kemudian terjadilah perincian dalam syariat kita. Yang pertama, nah ini perinciannya ada 5. Kalau sholat Jumat didirikan 2 dalam satu tempat, cuman bukan karena ada hajat atau kebutuhan, maka di sini ada 5 perincian. Perincian yang pertama, al-halatul ula an yaqa'a ma'an fayuqtalani fayajibu an yajtami'u fi mahallin wahidin wa yu'iduha jum'atan inda tisa'il waqti wala tasihu zuhru ba'daha. Kalau Jumat didirikan 2 dalam satu tempat dan bersamaan mengadakan sholat Jumat, maka perincian yang pertama, kalau bersamaan dia bareng-barengan sholat Jumatnya, maka tidak sah. Harus berkumpul mereka dalam satu tempat ketika memang waktunya masih cukup. Contoh, A ngadain Jumat, B juga ngadain Jumat, udah memenuhi persyaratan tadi semuanya. Nah, bersamaan tuh takbiratul ihramnya secara bersamaan. Yang A udah takbiratul ihram, yang B juga bersamaan juga takbiratul ihram. Gimana tuh? Maka dua-duanya kagak sah hari Jumat. Lalu bagaimana? Wa yajtami'u fi mahallin wahidin. Ulang, kumpulin orang, bikin satu tempat. Ketika memang waktunya masih cukup. Kalau waktunya udah nggak cukup, maka dia itu wajib kodok zuhur. Tapi kalau waktunya masih cukup, tapi dia anggap udah sama juga, yang penting sholat Jumat, enggak, wala tasihu az-zuhur, enggak sah sholat zuhurnya. Wajib mendirikan Jumat dalam satu tempat. Itu haliah yang pertama. Wal halatut tsaniyah, adapun perincian yang kedua, kalau seandainya Jumat didirikan bersamaan dalam satu tempat, cuman yang kedua ini an yaqa'a murattaban fasabiqatu hiya sahihatu wallahiqatu batilatun. Kalau begitu konsekuensinya fayajibu ala ahliha sholatuz zuhri. Satu kampung mendirikan 2 Jumat secara bersamaan, tapi yang satu duluan, yang satu belakangan selesainya, maka fasabiqatu hiya sahihatu, yang sah menurut syariat yang pertama. Misalnya kalau ada orang nemuin 2 Jumat begitu dalam satu kampung, dia udah selesai nih sholat Jumat, udah ketahuan takbiratul ihram duluan, nggak perlu di situ diterusin. Sholat yang takbiratul ihramnya belakangan tetap kagak sah. Maka yang sah yang nomor satu, dia harus ngikut. Fayajibu ala ahliya sholat zuhri, maka wajib bagi orang yang kedua tadi, yang takbiratul ihramnya telat, wajib baginya itu sholat zuhur. Itu perincian yang kedua. Al-halatut tsalitsatu, adapun perinciannya begini. Satu desa, satu kampung didirikan 2 Jumat. Cuman kita nggak tahu, ragu-ragu mana yang takbir duluan, yang di masjid A atau di masjid B. Karena keraguan-raguan kita itu, maka kita wajib berkumpul dalam satu tempat. Meskipun keadaannya kita udah selesai sholat Jumat, tapi ragu-ragu, kayaknya di sana duluan tuh takbiratul ihram. Nah kalau begitu bagaimana? Maka kita itu harus mengulangi Jumatannya ketika waktu masih cukup, dan ditambahin lagi sunnah sholat zuhur. Jadi keadaan yang ketiga ini, kalau seandainya ragu-ragu yang mana lebih dahulu takbiratul ihram, maka kita harus melaksanakan sholat Jumat lagi ulang kalau waktunya cukup, plus ditambahkan sunnah sholat zuhur. Al-halatur rabi'atu, adapun perinciannya yang keempat, an yu'lama sabuku walam tu'lam
ainus sabiqati ka'an sami'a maridoni au musafironi takbirataini mutahaliqataini fa akhbara bidzalika ma'ajalin taqaddimati minha fayajibu alaihi zuhru li'annahu la sabila ila i'adatil jumu'ati ma'a tayaqquni wuqu'i jumu'atin sahihatin fi nafsil amri. Yang keempat, kalau ada orang mendirikan 2 Jumat dalam satu tempat, nah modelnya cuman dia tahu lebih dahulu di masjid yang A, tapi masih ada ragunya dikit, dapat khobar dari orang yang fasik. Dia tanya sama orang yang fasik. Yang fasik itu orang yang nggak ngerti ilmu syariat. Tadi takbiratul ihram yang mana ya? Nah, orang fasik ngira-ngira kayaknya sih sono duluan nih. Kayaknya sih sono duluan nih. Nah, kalau begitu maka dia itu jumatannya nggak sah dan dia wajib harus ulang dan dia itu melakukan sholat zuhur. Karena yang diiktibar fi nafsil amri, kenyataan aslinya, bukan pakai kira-kira. Nah, bukan pakai kira-kira. Paham kan tuh? Nah, yang kelima, kalau jumatan didirikan dalam satu tempat 2 kali, maka ada model dia tahu yang mana lebih dahulu takbiratul ihram, tapi dia nggak tahu, nggak jelas. Sebenarnya itu dia itu melakukan takbiratul ihramnya karena berdasarkan pengetahuannya sendiri atau berdasarkan kabar dari orang yang tidak layak dimintai pertanyaan tentang bani duluan yang lebih dahulu takbir. Kalau begitu maka dia semuanya wajib sholat zuhur faqat. Kenapa? Lil tibasi sahihati bil fasidati, karena ada keserupaan antara masjid satu dengan yang lain yang didirikan 2 Jumat karena masih nggak jelas. Kalau begitu gimana? Yang sono sholat, yang sini sholat, gimana? Dah sholat zuhur aja dah. Nah, di keadaan begini harus kita ketahui, seandainya kita mengadakan 2 Jumat dalam satu perkampungan bukan karena ada kebutuhan atau hajat yang 3 tadi, maka perinciannya ingat-ingat kayak yang ini nih tadi. Nah, segitu dulu. Ada yang mau tanya ya? Bingung ya? Itu kalau pulang Jumat harus melakukan kita laksanakan khutbah juga. Kenapa? Umpama kan Jumat pulang nih, Iya. kan? Khutbahnya harus. Ya harus, karena itu sudah paketannya Jumat sahnya kudu didahului oleh 2 khutbah. Jadi ulang lagi, kayak dari awal lagi, bikin lagi kayak yang pertama. Seperti ini ya, nanti di imigrasi kan berbeda tuh. Iya. Imigrasi kan nggak ada sholat Jumat juga. Terus umpamanya nih takbiratul ihramnya ini apa? Duluan imigrasi itu gimana? Kalau seandainya dia bukan karena ada hajat atau kebutuhan, maka keadaannya seperti yang tadi. Perinciannya yang 5. Takbiratul ihramnya lebih dahulu yang mana? Makanya ini kita harus sampaikan ke kantor imigrasi. Itu bisa-bisa jumatan kita di sini jadi kagak sah. Jadi kagak sah karena ada Jumat tandingan. Kalau seandainya dia itu punya alasan daikul mahal, Masjid Nurul Iman sudah nggak menampung orang banyak, lalu dia bikin Jumatan lagi, itu nggak apa-apa. Kalau seandainya memang nggak nampung, kalau seandainya masih nampung bikin Jumatan lagi, maka nggak sah tuh dia. Dia kagak sah. Ini bukan lebih dahulu yang khutbah mani duluan. Prinsipnya takbiratul ihramnya mani duluan, bukan khutbahnya. Lantas jangan kita punya berpikiran, di sana khutbah duluan nih. Kita tahu nih satu wilayah dibikin 2 Jumat, ke sana duluan dah. Belum tentu, karena kadang-kadang khutbah bisa cepet.
Makanya yang jadi prinsip takbiratul ihram mandi duluan. Begitu. Makanya ini harus dikasih tahu nih kantor imigrasi. Ya barangkali ada yang dengar speaker ini yang kerja di sono, tolong kasih tahu dah. Bentar. Ngamatin Jumat di sini. Dan yang terakhirnya juga harus didahului oleh 2 khutbah. Khutbah menjadi wajib gitu. Ada lagi yang nanya? Enggak. Terhitung batas tempat sampai depan halaman apa sampai luar? Pertanyaannya gimana nih? Bisa hitung apa? Hitung 2 kuku gitu. Iya. Salah satu lebih bisa lebih batasnya sampai mana? Batasannya itu kalau jauh. Pokoknya prinsipnya memenuhi 3 kebutuhan yang tadi apa enggak. Kalau seandainya tempatnya jauh, kedua tempatnya juga udah nggak nampung banyak orang, ketiga pada berantem dulu nih, gitu. Jangan di sono dah, jangan di sono. Di sono nggak enak, kotaknya gede banget, kotak amalnya. Nah daripada begitu kata syariat udah dah bikin lagi lah Jumatan, pada berantem dulu, gitu. Nah kalau seandainya nggak memenuhi kriteria yang tadi, maka lihat perincian yang 5 tadi. Saya khawatir kalau imigrasi dia bikin juga di luar kebutuhan yang 3 tadi, saya takut perinciannya kita kena yang 5 nih, 5. Makanya harus dikasih tahu. Nah, sebenarnya sih muat-muat aja sebenarnya. Nah, buat ngatasinnya gimana? Itu yang di samping gerbang yang sekarang tuh dipatenin kan tuh, yang samping warung tope dibuka, gitu. Pokoknya yang penting masih ada lobby, masih ada penghubung antara makmum ke imam, gitu. Solusinya begitu sebenarnya. Kalau seandainya tempatnya nggak cukup, kalau dia pakai solusi yang langsung bikin Jumat aja dah karena doi itu mahal, bisa-bisa nurul imam nggak sah. Kalau begitu pantas aja ada orang-orang yang mengerti habis sholat Jumat diulang lagi sholat zuhur, ihtiyat, jaga hati-hati, begitu. Barangkali di masjid-masjid lain juga, di Gurudin begitu juga kan. Jadi habis sholat Jumat diulang lagi sholat zuhur. Nah, karena memang takut nggak ini tidak memenuhi ini ya persyaratan Jumat. Iya. Nah kalau di imigrasi itu bikin persyaratan Jumatnya gimana tuh? Kan bukan penduduk asli 40 orang kemarin kan dibagi gitu ya. Itu gimana tuh hukumnya tuh? Dia itu kalau seandainya memang bukan mustautinin, dia sholat Jumat wajib, tapi nggak bisa mengesahkan Jumat yang orang penduduk sekitar. Sama seperti orang yang musafir. Orang musafir selagi dia mendengar nida'us saud, ketika mendengar panggilan suara azan dari kejauhan, tetap dia wajib sholat Jumat, tapi nggak bisa mengesahkan Jumat orang yang penduduk sekitar. Begitu. Contoh anak kecil yang belum balik, Jumat dia sah, tapi nggak bisa ngesahin kita yang udah balik. Gitu. Makanya harus memenuhi kriteria yang ketat. Ini kalau sholat Jumat repot, peraturannya ketat. Nah kalau perempuan gimana? Wajib nggak sholat Jumat? Nggak wajib sholat Jumat. Pokoknya sholat Jumat wajib bagi semua orang yang muslim kecuali 4 orang kata Nabi. Pertama siapa ya? Orang perempuan. Yang kedua sobiyun, anak kecil yang belum tamyiz. Kemudian satu lagi
musafir. Kemudian atau lagi itu adalah orang yang dalam keadaan sakit. Abdul mamlukun, budak. Itu nggak wajib sholat Jumat. Pokoknya selebihnya wajib sholat Jumat. Termasuk nggak wajib sholat Jumat bukan orang yang sakit doang, orang yang ngurusin orang sakit. Bapak saya misalnya sakit lama dan parah sakitnya, udah waktu masuk Jumat, saya ngurusin abah saya sakit sampai saya nggak sholat Jumat, itu udzur. Udzur dibenarkan, saya menjaga jiwa. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kita jaga nyawa kita lebih wajib daripada kita melakukan satu kemaslahatan. Sholat satu hal yang maslahat, tapi menjaga bapak saya lebih harus didahulukan dalam agama. Makanya orang yang sakit atau merawat orang sakit sehingga nggak sempat buat sholat Jumat dihukumi seperti orang yang sah, artinya nggak wajib Jumatan gitu. Pun juga orang yang musafir, selagi orang bepergian sebelum waktunya, waktu subuh, maka dia nggak wajib sholat Jumat. Tapi kalau dia musafir bepergian setelah lewat waktu subuh, wajib dia itu cari yang diadakan Jumat. Jadi cari di Jumat tuh tetap wajib Jumat. Maka ini kan orang sering nih pulang kampung berangkat habis subuh nih, berangkat habis subuh jam 6 atau jam 7. Dibilang pas banget hari Jumat, nggak apa-apa kan kita lagi musafir. Yang boleh nggak sholat Jumat musafir kalau berangkatnya itu sebelum subuh. Kalau sesudah subuh dia dikatakan tetap musafir, tapi statusnya wajib berhenti. Ngapain? Sholat Jumat gitu. Kenapa? Bisnya? Nah pokoknya dia wajib sholat Jumat. Ngapain dia ngambilnya di hari Jumat? Harusnya kalau mau dia nggak sholat Jumat berangkatnya jam 3 atau jam 2. Nah kalau begitu gimana? Tapi kan keadaan udah di dalam bis ya kan? Ya udah nanti sholat zuhur. Pas waktu masuk zuhur wajib langsung sholat tuh, dihormatil waktu. Hormatin waktu tuh yang guru saya bilang, sholat hormatin waktu namanya sholat pantas-pantesan. Karena kenapa pantas-pantesan? Nggak memenuhi persyaratan sahnya sholat, nggak ngadep kiblat, kadang nggak ada wudhu di kereta, nggak ada debu juga misalnya. Namanya sholat untuk menghormati waktu. Jangan sampai kalau udah masuk waktu sholat maka kita nggak sholat. Apalagi perjalanannya itu, safarnya itu ba'da tulu'il fajri, setelah lewat waktu subuh. Jadi tetap wajib Jumatan. Safarnya itu ba'da tulu'il fajri, setelah lewat waktu subuh. Jadi tetap wajib Jumatan.